biaya satu mungkin biaya make up biaya sebagainya itu mahal. Oh iya, oke. Ngomong-ngomongin masalah kayak gitu ya. Kalau untuk kosong-kosong ya. Belum ada ya. Belum ada yang mengisi. Tapi yakin nggak ada yang ini. Jadi jangan mentang lah settingan. Alah ini enggak. Ya kan nanti mengurung diri di rumah. Oh aku golek bojo kok alamen ngono. Yeah. Ya oke, hari ini kita lagi di program Cari Jodoh. Nah kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang cantik, bisa dibilang seksi dan juga pintar mencari uang. Namun sebelum kita ngobrol lebih dalam, kita memberi informasi sedikit ya pada teman-teman cowok yang berbadan besar ya untuk mencari baju, bisa kunjungi di Instagram bawah. Karena kita ada di berbagai macam, dari motif ukurannya sampai 8XL dan bisa dipakai sampai 175 kg bisa ya. Pengiriman juga bisa sampai di antar pulau, bisa pakai e-commerce, offline juga bisa, kita pakai kargo, semuanya bisa. Jadi tunggu apa lagi teman-teman yang dari baju besar, kunjungi e-commerce kita ataupun IG kita di Raditya Kurniawan Shop. Oke, tanpa panjang kali lebar, kita panggil Sabrina. Mbak Sabrina. Yes. Mbak Sabrina ini statusnya apa nih? Status apa nih, kerjaan apa status merit atau gitu? Oh, status inilah. Oh, status single. Ini Mbak Sabrina ini single, cantik dan bekerja ya nih ya. Bekerja loh. Ini di sini tujuannya apa nih? Tanya dulu nih. Sesuai ini ya, nama podcastnya Cari Jodoh. Oke. Mbak Sabrina. Yes. Ini umur berapa, Mbak? Tahun ini 30. 30 ya? Tahun ini 30. 30. Ini maksud saling ini nggak punya pacar, Mbak? Belum sih, untuk saat ini masih single, benar-benar asing, belum ada yang deketin. Masih single. Asli Semarang? Asli Semarang. Berapa saudara? 4 bersaudara. Anak berapa? Anak pertama nih. Anak pertama banget nih. Teman-teman ya yang pengen berjodohan dengan anak pertama tuh katanya sensasinya beda. Dia lebih ngomong. Lebih ngomong. Oke. Anak perempuan pertama gitu ya. Perempuan pertama. Jadi untuk weton dan lainnya nanti bisa kontak sendiri ya. Untuk tanyain gitu. Oh iya benar. Kadang ada kayak gitu ya. Iya toh ya. Terus hobinya apa Mbak nih? Hobinya, kalau hobi sebenarnya banyak sih. Cuma yang jelas sukanya traveling. Traveling ya. Traveling kemana? Gunung, pantai. Terus keliling-keliling kota. Kalau mau ada yang ngajakin ke luar negeri ayo. Berarti gunung, pantai bisa ya? Bisa. Lebih suka mana? Gunung atau ke pantai? Lebih suka gunung sih. Gunung berarti karena suka camping ya. Iya, jadi ini kan sebentar lagi udah bulan masih ini ya, masih musim hujan. Jadi single, asli Semarang, umur 30, hobi camping. Terus kelebihan Mbak Sabrina itu apa sih Mbak? Mungkin. Kelebihan apa nih? Kelebihan. Mungkin bisa masak, mungkin atau. Kalau kelebihan kayak kelebihan berat badan sih. Enggak lah. Seksi relatif gak sih? Iya sih. Iya. Kelebihannya apa ya? Mungkin bisa beradaptasi di lingkungan baru kali ya. Jadi kalau misalnya kayak kemana-mana gitu tuh kayak gampang menyesuaikan. Oh, berarti humble orangnya ya? Yes, benar. Bisa ya. Terus apa lagi nih? Fleksibel. Suka makan ya? Kulineran juga. Ya? Pantangan makanan apa? Enggak ada sih, los semuanya. Los ya? Durian itu los semua ya? Los semua di pantangan makanan. Daging semua? Daging ya. Semua ya? Enggak ada pantangan? Daging.
kecuali daging manusia enggak. Oh iya. Berarti semua los Semua ya. los, Loh. los. Ini yang suka makan bisa sefrekuensi dengan Mbak Sabrina ya nih ya. Terus Abi udah ya. Terus habis itu sekarang kelebihannya itu terus kekurangannya apa sih? Kalau Iya banget kekurangan. maksudnya bukan kekurangan pribadi ya, nih. kekurangan ini nih ya. Ini hal yang paling diantisipasi. Aku nggak suka ini. Jadi ini kan yang teman-teman yang cari jodoh itu kan jadi bisa mengadaptasi. Oh baik kita seneng ini aku. Oh, kekurangan itu ya berarti. Oke, minusnya tuh mungkin aku orangnya sebenarnya apa ya kekurangannya? Mood, oh iya bener, mood swing gitu Mood kan, swing. biasa cewek standar ya mood swing. Oke. Terus Lagi. sukanya physical touch, betul, suka banget physical touch. Kan dipeluk ya berarti. Iya dipeluk bisa, dipeluk sama diusap kepala boleh. Ini maksud saya itu kayak pertanyaan saya ke lebih lama itu biar supaya teman-teman yang Teman-teman. cari jodoh ini tuh oh mau nggak seneng iki gitu loh. Maksud Oh, nggak Iya. suka dibohongin Gitu gitu-gitu loh. ya. Apalagi. oke. Jadi- Nggak suka dibohongin. Jadi terus- mending komunikasi jujur aja gitu di depan. Oh, Saya gitu mau ya. apa, kayak mau apa yaudah bilang aja, pasti aku izinin. Oh, gitu ya. Terus apa ya nggak suka dibohongin. Terus apa lagi ya? Nggak suka dikasarin nggak sih? Oh gitu. Iya Kasarin sih. tuh maksudnya gimana? Kasarin tuh maksudnya kayak dibentak gitu kan. Terus habis itu kayak ngomong gue Oh, iya. kayak misalnya dibentak kayak ngasih taunya kayak pelan-pelan aja gak sih Oke, gitu kan oke. kayak ngasih taunya pelan-pelan oh gini gitu. Delete aja lah delete. Oh gitu aja ya. Makanya saya kan tanyain kan. Jadi teman-teman tuh yang di sini tuh, wah wongnya kok gini, wong gini ya. Terus tipenya Mbak Sabrina apa sih? Tipenya tuh maksudnya gini loh. Setia kah atau Yang jelas sabar sih. sabar ya? Sabar. Oh. Ngomong. Bentar itu masuk dari kriteria. Oh itu masuk dari Iya, apa? beda ini beda belum masuk Oke, pertanyaan oke, itu ya. oke. Maksudnya tuh tipe Mbak Sabrina sendiri untuk Aku teman-teman loh. sendiri. Aku gini loh Mas. Aku nih loh, aku seperti ini gitu Nah ya. gitu loh. Oh, mungkin aku juga termasuk yang sabar sih. Aku sabar aja sih. Sabar ya. Sabar kalau sama pasangan sabar. Ah. Terus apa lagi ya? Ya jelas setia juga sih. Kita juga Kalau ya. dia- Oh, terus kalau dia- ibaratnya paling simpelnya iso jarak kosong. Bisa sih, bisa Tapi bisa nggak- banget tapi jangan nggak keras kosong banget. Gitu ya ya. dia mau bertumbuh bersama-sama Nah, gitu sih. itu ya. Ini jadi Mbak Sabrina sendiri juga bekerja, ya kan? Yes, betul. Juga mungkin ya kalau sekarang kan bekerja untuk diri sendiri, Sendiri, ya. betul. Mungkin kalau nanti pun ya pinginnya mengitu pinginnya di rumah ya dia Betul, ya mungkin, ya. betul, Saat betul, ini betul. saat ini sendiri pribadinya dia masih bekerja. Nah, makanya itu kan teman-teman, wah berarti kan orang itu benar-benar pejuang diri sendiri dan mungkin abu jujuran loh berarti bisa sejak tumbuh bareng ya. Ah benar, iya, gitu. betul Nah, betul. sekarang kan Bisa masuk di bareng-bareng. masuk di mana? Di kriteria. Kriteria. Nih, kriteria yang dipinginin seperti apa? Ini dewasa. Dewasa. Ngomong ke kamera dong, maksudnya. Dewasa. Kalau misalnya umur, tapi jangan yang lebih muda juga sih. Gimana? Jangan yang lebih muda. Oh, jangan usah berondong. Jadi kayak ya jangan nggak berondong, nggak boleh nggak Berondong ya. boleh. Berarti ini 30 ya. Nih, 30. teman-teman yang di atas 30 ya nih, Yes. ya, yang harus stay tune di ini ya. No Terus- under 30 no. Oh, Tapi gitu. harus di atas 30. Oke, Di atas siap. 30. Habis itu Yang jelas dewasa, ngomong. ngomong. Terus pinter komunikasi, yang Oh, gitu jelas. ya. Terus apa lagi ya? Itu tadi ya. Bertanggung jawab. Oke. Terus Sebentar bertanggung jawab ini ubet ya. kayak tekun gak sih kayak Oh, ya udah iya. bertanggung jawab, aku bertanggung jawab mau tanggung jawab sama keluarga gitu. Oke. Terus habis Terus itu habis itu apa lagi ya? Humoris ya kan. humoris, oke. Terus apa lagi ya? Kriterianya udah sih kayaknya itu aja. Kalau kriteria itu kan sesuai dengan pengen Mbak Sabrina ya. Tapi maksudnya gini, kriteria ini untuk pribadinya. Terus untuk tipe kriterianya itu tipenya pengusaha Oh, atau bebas sih kalau pekerjaan. pegawai atau wirausaha sendiri atau bagaimana nih? Karena maaf ya, zaman sekarang saya bisa menganalisis sendiri sih, nggak memungkiri banyak perceraian di Oh, betul, betul, karena itu masalah. masalah ekonomi. Betul. Jadi ya awalnya sih ngomong baik-baik, tapi nanti ketika ya amit-amitnya wong lanang kadang Bener.
ono PHK, ada betul. uang les itu kan itu yang menjadi masalah sekarang itu lah, maksudnya tipe kriteria Mbak Sabrin itu kowe single kerja, aku di rumah apa ya bareng-bareng lah itu kan ini makanya saya mengulas Mbak Sabrin juga loh. Jadi dia di umur 30 tahun tuh belum menikah tuh tipenya seperti apa, kenapa gitu loh. Makanya saya kayak ulik tuh apa pernah teman-temannya ada yang mau, ada yang bisa ya karena dia trauma atau punya masa lalu yang gimana gitu. Makanya kan Oke. karena jujur banyak teman-teman saya juga gitu karena kita orangnya nggak kerja kayak gini ya itu bisa nah itu makanya semua kan ini yang terjadi seperti itu Realitanya gitu. awalnya iya masih tapi ketika ketika lagi gini ini nggak menerima lah nih sosok Mbak Sabrina seperti apa di teman-teman masih Jadi kalau aku pribadi sebenarnya kenapa masih single karena memang kan anak pertama. Dan kebetulan juga kedua orang tua juga udah nggak kerja, jadi aku ngebantu sebagian lah ya. Oh gitu, oke. Terus tapi kan sekarang adik-adik udah pada mau nikah, udah ada nikah, udah ada yang mau nikah, dan maksudnya udah gede-gede semua. Jadi aku sekarang fokus sama diriku sendiri sih. Oh gitu ya. Karena jadi kayak kemarin-kemarin aku benar-benar fokus sama keluarga, sekarang aku lagi fokus sama diriku sendiri. Oh, itu juga sebagai itu. Sebenarnya cita-cita ya dulu sebenarnya lulus kuliah itu aku pengennya mau langsung nikah. Oh. Bener-bener mau langsung nikah karena kayak udah capek banget kayak kuliah, yaudah aku pengen jadi berumah tangga aja. Tapi ternyata keadaan tuh membuat aku jadi kayak gini yang jadi seperti sekarang ini. Nah terus habis itu tapi aku jadi ngebuka pemikiran aku sama ibarat kata ya itulah aku jadi open mind karena oh ternyata cewek itu gak harus jadi berumah tangga aja tapi juga bisa kerja. Betul. Gitu. Terus aku jadi punya link karena aku termasuk cewek yang strict parent banget. Dilarang orang tua buat ini tapi ternyata setelah aku kerja aku jadi ngerti oh ini dunia tuh ini gini kayak gitu sih. Nah itu juga yang ngebuat aku jadi sekarang antara bersyukur sama juga penasaran juga ini kapan jodohnya datang karena bersyukurnya karena aku jadi belajar tumbuh dewasa ya karena perjalanan sampai sekarang sampai detik ini gitu sih. Terus apa tadi Soal apa? yang tadi pertanyaannya Iya kan mau nggak oh iya ketika ketemu ya calonmu tuh oh iya iya. Yang sekarang kan Mbak Sabrina sudah tahu kan mau 30 mungkin banyak teman-teman juga yang temannya Sabrina juga yang ya kalau itu kan mesti permasalahannya apa sih ya kadang kalau masalah orang ketiga itu pasti kan buat dia tapi kalau yang faktor A B C itu ya kak wah mau naik terus bawah lah itu tuh bisakah diantisipasi untuk diperkuat rumah tangganya gitu. Sebenarnya kita harus tahu konsekuensi gitu kan karena yang namanya kehidupan nggak cuma masalah pernikahan aja, di mana kehidupan itu pasti naik turun kan, fluktuatif gitu kan. Nah kita juga udah tahu oh kalau misalnya kita mau tumbuh sama orang ini kita mesti komit kan dari awal. Jadinya kita harus apa ya namanya ya itu tadi kamu juga terima konsekuensi ya diomongin aja, komunikasiin aja ini gimana nih kalau ini namanya dua orang jadi satu ya kan mesti kan tetap harus komunikasi ya itu tadi sih dikomunikasiin ini gimana sih kalau misalnya ada kayak gini gimana solusinya jadi kita nggak ngerasa sendiri berarti nggak dipilih mana-mana ya mau pengusaha mau nggak milih-milih itu mau yang penting dia tanggung jawab mau ngusahain berjuang untuk rumah tangga ya betul. Oke, tapi dan tadi sedikit cerita Mbak Sabrina tadi yang bilang dulu lagi fokus sama keluarganya ya. Sekarang sudah clear ya. Clear. Berarti memang sekarang sudah fokus untuk cari jodoh karena sudah melampaui lika-liku ya mungkin lika-liku dari kehidupan, dari teman-teman, dari keluarga semua sudah campur aduk ya. Nah, sekarang tinggal fokus ke jodoh gitu maksudnya ya. Betul. Tapi nggak memungkiri wanita itu juga satu pengen diayomi, pengen juga dibagikan, maksudnya dibagikan dalam arti materi juga masalah kenyamanan, ya, terutama materi. Ya mungkin tadi Mbak Sanu bilang bisa menerima asalkan kita saling komunikasi dengan baik. Tapi kan juga nggak mungkin wanita itu pengen
juga Yun saya mohon maaf saiki aku sudah kosong meneh kan gitu pasane gitu kan. Ya kan ya memang semua tapi dia tipe cewek yang bisa dijak berjuang gitu loh. Jadi enggak ini enggak ada sih. Nah, jadi ya bisa colok motor ki iso dijak trail soalnya pegunungan, soalnya beca-beca itu bisa. Itu tipe kalau menurut saya juga pribadi ya Sabrina itu tipe yang cara motor ini horek mulu. Soal digawa, mau lu soal digawa, jadi enggak ingah-ingih menurut saya seperti itu. Jujur ya setelah tengku seangkatan SMA itu masih belum ada juga ada yang belum nikah. Oh, ya kan? Oke. Dia insecure gitu loh. Insecure kan karena kan biaya satu mungkin biaya make up biaya sebagainya itu mahal. Oh iya, oke. Ngomong-ngomongin masalah kayak gitu ya. Kalau untuk aku pribadi, aku tuh orangnya malas ribet sebenarnya. Jadi sebenarnya mungkin setiap cewek kayak punya wedding dream, pengennya ini, pengennya itu. Aku di tahap yang udah kita KUA aja. Terus habis itu nggak usah ribet-ribet, udah kita intimate wedding aja, ngundang keluarga inti atau keluarga dekat sama sahabat dekat. Udah habis itu kita udah nikah gitu aja, kayak nggak perlu ribet. Sebenarnya tuh semua tuh nggak perlu ribet, kayak ya udah. Aku pribadi sih pengennya sekarang kayak gitu, karena aku mikirnya lebih kayak kan pernikahan pengennya pasti sekali seumur hidup dong. Kita nggak pengen mau terus ada apa-apa terus kita gampang buat ngomong cerai atau apa. Itu kayaknya apalagi di sekarang kan kayaknya mudah banget ya orang tuh ngomong yaudah kita cerai aja, ada masalah dikit yaudah kita udah nggak cocok gitu ya. Sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi kita udah tahu konsep nikah tuh apa gitu kan. Kita tuh ketemu buat nikah terus apa, sedangkan katanya kan pernikahan itu adalah ibadah terlama. Ya, yakin nggak mau gede-gedean tuh? Nggak, bener-bener fix ya? Fix enggak, karena aku pribadi pernah yang membantu pernikahan adikku tuh, aduh itu capek banget. Capek. Tapi pertama orang tua nggak masalah sih. Bahkan orang tua udah kayak di titik ya udah yang penting kamu bahagia aja. Itu sih. Itu yang aku bersyukur banget punya orang tua yang nggak pernah nuntut anaknya untuk kamu mesti sama ini, kamu mesti nanti kita kayak gini enggak. Dia selebihnya sama aku, berarti aku bersyukur ternyata orang tua aku masih mendukung aku. Itu aja sih. Terjawab kan? Pertanyaan saya terjawab kan untuk teman-teman saya mungkin yang melihat teman saya yang nggak usah insecure. Terjawab ya atau jadi enggak ya karena jujur sekarang faktor sosial media. Iya betul sih, society. Jadi emang kita kan memang makhluk sosial, tapi nggak semua mesti kita dengerin omongan orang, karena mereka kalau misalnya nanti pernikahan kita ada apa-apa, mereka nggak akan bantu apa-apa kok. Semua pasti kita kembali ke kita lagi, kayak gitu sih. Gampang loh, simple. Serius, niat, ingsun serius, dari Allah. Nikah ke KUA langsung. Besok minggu tapi libur. Langsung. Nanti ya mungkin perkenalan dulu lah. Iya perkenalan, nggak yang langsung ujung-ujung nih aku kenalan yuk kita nikah. Ini peluang teman-teman lo ya. Karena susah, karena jujur susah gimana ya, teman saya cerita kan yang ada teman yang sudah rencana wedding tapi mungkin ini juga aku mungkin ada trust issue, kita nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu masa lalu orang, kita juga nggak tahu maksudnya setiap orang kan hidup di keluarga masing-masing gitu kan, nggak tahu dia membawa ketakutan atau trust issue dari kedua orang tuanya atau pengalaman dia sama masa lalu, kita juga nggak tahu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau misalnya ini aku saran aja ya buat semua teman-teman di luar sana yang kayak misalnya masih insecure gitu, obrolin aja di awal. Aku tuh punya trauma ini loh, kamu mau nggak? Yuk kita sembuh bareng yuk, atau ya udah kita take a lead aja kita bareng gitu. Tapi permasalahannya sekarang udah materi dulu, maaf ya. Saya kan cewek tuh mikirnya masih kerja masih punya apa, udah punya mobil belum itu. Sekarang masalah seperti itu. Aku termasuk yang akan mematahkan stigma. Kalau materi itu menurutku masalah nggak usah cuma materi deh, dunia deh. Dunia menurutku tuh ya ampun sekejap aja. Sorry itu saya kayak misalnya orang yang sekarang di atas tuh bisa aja kok hartanya dibalikin ke bawah lagi, dibalikin ke nol lagi. Jadi tuh Allah tuh semudah memberikan telapak tangan keadaan kita. Jadi kita nggak usah khawatirin dunia. Kalau aku sekarang udah di tahap kayak yang apa sih yang mau dibanggain? Ya nggak sih. Semua titipan coy, termasuk pasangan.
Yang abadi cuma apa? Ya itu tadi kita cari. Memang ini teorinya kayaknya gampang banget keluar dari mulut ya. Kita kan nggak tahu lagi. Nah makanya kita butuh partner yang bisa ya udah yuk apa ya meyakinkan kita kalau ya udah hidup ini tuh cuma sementara. Yang kita butuhin akhirat. Itu aja sih. Ini 1000 per 1 ya kan. Ini juga maaf loh, ini bukan settingan, bukan paksaan ya. Ini juga nggak ada ini minum pure apa ya, natural banget. Aku ya, nggak ada kita nggak TikTok kan nggak sih. Bukan ya, ini realita ya. Benar-benar tadi datang ke sini nggak ada briefing, nggak ada. Terbatas stigma masalah materi. Ya kan. Simple, ya kan. Yang penting, nah ini yang saya cari juga kayak gini, karena ya tadi tas isunya kan, oh itu saya itu angel. Kudu duwe iki. Iya, itu tetapi ini Sabrina menjawab simpel lah, nggak usah kita yang di akhirat. Memang betul, semua itu butuh kenyamanan. Tapi apakah kenyamanan terus dengan naik mobil? Ya memang kenyamanan, memang naik mobil nggak ada apapun. Tapi kamu mau kan naik motor mau? Ya mau, apalagi aku orangnya sebenarnya suka naik motor. Jadi daripada naik mobil aku sebenarnya suka naik motor. Karena kan kayak ini suka touring juga. Suka touring. Pas kan anak motor ya. Jangan anak motor. Tapi sorry. Aku punya trust issue juga sebenarnya sama anak motor. Cuma ya nggak semua kan, nggak semua anak motor. Individu lah tergantung. Mungkin ketemunya ya pas yang kayak gitu ya, biasanya cuma pengennya kenal-kenal doang gitu kan. Pertanyaan satu lagi untuk rumah. Nah ini cowok kan, ya maaf cowok kan lagi berjuang bekerja. Ada yang sudah setengah mapan, ada yang mapan. Ya mungkin kita ngomongnya yang masih bekerja sampai setengah mapan itu kan mereka masih mungkin rintis. Nah itu kan masih ikut mertua. Masih mungkin kedepannya ngontrak, dia juga udah bisa beli lah. Ini bagaimana? Maksudnya realita aja. Mbak Sabrina itu, misal nih di rumah yang mertua, apa misal nih ngontrak itu kan sebutkan aja. Enak mana gitu, jadi biar langsung bilang aku mereka nak gelap ngampung tua aku yus ngontrak. Aku nggak ikut sana sini sih. Jadi kalau bisa kita bener-bener pisah aja sama orang tua, sama mertua gitu, maksudnya kita hidup mandiri ya. Mau itu ngontrak kayak mau itu ngekos dulu kayak mau gimana, itu oke sih kalau aku. Tapi dia mendirikan mahligai kebahagiaan sendiri. Yes. Nah, ini ya penting karena ini mesti karena perdebatan di rumah tangga. Kudu gini lah. Ini sudah sejalan dengan motor ya gelem, ngontrak ya gelem. Ya kan. Wes kerja swasta pun ini saya ngomongin jeleknya dulu kan, ya kan ngomongin jeleknya dulu kan. Ini kamu real ngomong kayak gini, mungkin ya bisa jadi yang melihat itu bukan yang setengah mapan, mungkin yang bisa mapan loh. Berarti Mbak Eki wis ora neko-neko ya alhamdulillah ketemu mapan, dirimu kayak rumah tangga, kayak ibu rumah tangga. Tapi kan ini cerita ini kan menceritakan Sabrina secara garis besar ya. Pesan aja nih buat cowok-cowok di luar sana yang masih single ya, terutama nggak usah insecure buat memulai mendekati cewek, karena sebenarnya cewek itu simpel, bukannya mungkin pikirannya memang ribet sih, kayak harus kita ngomong dulu harusnya kode-kode, biasanya kan cewek kayak gitu ya. Pesannya nggak usah insecure, yang jelas kalian kudu tahu value diri kalian sih. Jadi valueku segini, jadinya aku yakin sih dia pasti bisa nerima aku kok gitu. Yang jelas kalian kudu sadar value gitu kan. Terus habis itu kedua pokoknya buktiin aja gitu, take action lah gitu, nggak usah malu. Aku kayaknya ini ya. Kalian kudu pede, kalian kudu yakin kalau terus habis itu gunain hati juga sih. Mungkin kan kadang cowok mikirnya ini gampang nih gue dideketin, terus habis ini jangan kayak aduh ini gampang nih kayaknya tenang. Cewek zaman sekarang tuh pinter-pinter coy. Kalau kalian berusaha kalau kalian ada niatan manfaatin, kalian salah, kalian bakal dimanfaatin balik. Gitu. Jadinya pokoknya tergantung niat, semua tergantung niat ya. Kalau kalian emang niatnya baik, pasti kalian akan dipertemukan sama yang baik gitu. Ini pertanyaan terakhir ya. Apakah serius benar-benar saya jodoh dan untuk menikah? Iya. Oke. Serius aku kan? Serius nih. Ini serius. Jangan ada serius ya berarti. Serius. Jadinya jangan ada yang. Jadi jangan macam-macam ya. Jadi buat teman-teman silakan komen di bawah. Komen di bawah ini. Ya kan.
ataupun nanti saya kasih kontaknya, tapi jangan buat mainan, jangan buat jadi benar-benar serius ya. Di underline nih. Serius ya. Serius. Jadi serius. Ceritanya Mbak Sabrina ini serius, bukan buat main-main. Ya mungkin perkenalan boleh, tapi nggak usah selalu basa-basi. Mbak gini enggak? Enggak Ya kan? sih, aku nggak terima. Karena jujur sebenarnya itu kok targetku kalau nggak tahun ini ya tahun depan. Kalau nggak tahun ini tahun depan. Tapi saat ini masih kosong. Kosong ya. Belum ada yang mengisi. Tapi yakin nggak ada yang ini? Mencoba mendekati aja, cuma itu tadi kan kayak cuma main-main gitu kan kayaknya gitu. kita tahu ya mana yang main-main mana enggak, mana yang pakai perasaan sama enggak, dan benar-benar serius tuh pasti kita tahu. Oh ya, ya. Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Sama-sama Mas Radin. Dan teman-teman silakan, tadi sudah disilakan Mbak Sabrina, silakan mendaftar. Kalau jombloan-jombloati, asalkan daftar sini, asalkan serius ya. Jangan cuma sekedar kayak iseng-iseng doang, enggak. Jadi nanti ya mohon maaf kalau nggak serius kita nggak respon. Jadi ya ini sebenarnya sih untuk wilayah Semarang di sekitarnya, karena kita domisili di Semarang. Tapi insya Allah kita bisa bantu teman-teman buat dari jodoh, dan mungkin juga bisa sharing cerita. Jadi pengalaman pribadi ataupun pengalaman di luar bisa untuk masukan di teman-teman. Oh ternyata nggak segini ya, jadi nggak saya mengurung diri di rumah. Oh aku kulit bojo kok alaman ngono, jadi jangan bersyukur. Oke, ya terima kasih. Jangan lupa teman-teman like maupun subscribe-nya di channel saya, dan stay tune terus di Cari Jodoh. Oke, terima kasih.